Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Indonesia lahir karena adanya persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Persatuan itu harus selalu kita pelihara, karena jika tidak, maka akan menimbulkan sebuah perpecahan. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari permasalahan, baik itu permasalahan sosial, ekonomi, politik, maupun permasalahan yang mengancam persatuan Indonesia. Akhir-akhir ini kita mendengar sebuah berita yang mengancam persatuan negara Indonesia, yaitu Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat melalui akun media sosial Twitternya, yang berbunyi bahwa kami mengumumkan pada hari ini pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Mulai hari ini 1 Desember 2020 akan menerapkan konstitusi dan meraih kedaulatan. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan berita tersebut dan bagaimana respon pemerintah, mari kita simak video berikut ini. Masih soal Papua, saudara, masyarakat diminta tak terpengaruh dengan deklarasi Papua Merdeka yang disampaikan pimpinan United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, lewat media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan deklarasi kemerdekaan Papua yang disampaikan Benny Wenda sebagai hal yang tidak berdasar dan hanya ilusi. Mahfud MD dalam pernyataannya mengatakan posisi Papua dalam NKRI sudah final dan diakui oleh PBB. Mahfud juga menilai bahwa pernyataan Benny Wenda tak berdasar soal Papua Merdeka. Benny Wenda menurut Mahfud juga tidak memiliki legitimasi apapun di Papua dan dunia internasional. Kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya. Ada pemerintahnya. Nah, dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga. Sementara Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pernyataan Benny Wenda yang membuat negara sendiri tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional. Bambang Susatyo meminta pemerintah dan aparat kepolisian menindak tegas langkah-langkah separatisme yang dilakukan oleh sekelompok orang agar tidak meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, situasi politik yang ada di Papua maupun di seluruh tanah air kita. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa negara harus menindak tegas apapun langkah yang dilakukan terkait dengan upaya-upaya memisahkan diri atau merebut tanah air kita atau sebagian daripada tanah air kita, karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, pernyataan pimpinan kelompok separatis Papua, Benny Wenda baru-baru ini tentang deklarasi pembentukan pemerintah negara Papua, kita semua sama-sama tahu bahwa itu hanya sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Dari video tadi dapat kita ketahui bahwa tindakan Benny Wenda termasuk mengarah pada gerakan separatisme.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham ataupun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme termasuk dalam suatu ancaman dari integrasi nasional. Tindakan Benny Wenda mengancam integrasi nasional karena dengan adanya deklarasi tersebut bisa mengakibatkan masyarakat Papua terprovokasi hingga menyebabkan disintegrasi nasional. Namun, pemerintah melalui Menko Polhukam segera menindak tegas dan menegakkan hukum bagi Benny Wenda serta menghimbau kepada masyarakat Papua agar tidak terprovokasi. Mahfud MD juga mengatakan akan melakukan pembangunan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Penyebab munculnya gerakan separatisme disebabkan karena satu, krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, serta terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Jika dibiarkan lama, rakyat akan sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya. Yang kedua, krisis politik disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik yang baik pada fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatisme yakni 1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Yang kedua, meningkatkan deteksi dini dan mencegah awal potensi konflik dan separatisme. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah kita memiliki rasa integritas nasional, yaitu sikap kepedulian terhadap sesama serta memiliki rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap bangsa, negara, agama, sosial, budaya, maupun keluarga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.